Kemenangan adalah ketika tim nasional kita bisa mengangkat juara di sebuah kompetisi. Sinergi dan kolaborasi antara pemain, pelatih, dan official tentu akan menunjang ekosistem olahraga yang ada untuk menghasilkan prestasi yang juga optimal dalam tim olahraga tersebut. Dan dibutuhkan juga nih yang namanya taktik jitu untuk bisa menghasilkan prestasi yang gemilang. Kira-kira ya, apa nih yang akan jadi taktik dari Erik di dunia sepak bola tanah air? Kita sudah bersama dengan Ketua Umum PSSI, Pak Erik. Apa kabar? Salam olahraga, Pak. Jaya. Jaya. Salam sepak bola tradisi. Pak, AFC akhirnya sudah menjatuhkan sanksi ini kepada Indonesia. Ya. Ini merupakan dampak ya Pak ya dari kericuan yang sempat terjadi saat final kemarin. Saya sudah diskusi tadi sesama Exco untuk mulai memetakan hukuman apa ke Thailand, hukuman apa ke Indonesia. Oke. Setelah kita petakan, nanti kita lihat apakah ada hal yang masih mengganjal dari kita. Tentu putusan AFC harus kita taati, tapi bukan berarti kita tidak boleh appeal. Ya kita coba lihat, tapi tentu jangan main appeal tanpa melihat tadi apa hukuman di Thailand dan di kita. Itu yang kita lakukan. Tentu saya berharap kejadian yang di SEA Games itu juga pembelajaran buat kita, bahwa jangan juga sepak bola ini dicerminkan kita seakan-akan tidak sportif. Kita tidak terus apa istilahnya protes. Tapi ya itu bagian yang kita harus juga jaga. Jadi untuk AFC kita akan perhatikan. Jadi jangan yang namanya juara itu euforia, tetapi sebuah tradisi kemenangan yang memang kita harus bangun secara pembinaan dari bawah sampai tim nasionalnya. Yang ada di depan mata, kalau itu tadi yang kemarin udah lewat, ini yang ada di depan mata ada U17, Piala Dunia U17 dengan segala dinamika yang terjadi, termasuk diantaranya ini polemik-polemik lokasi, tapi di sisi lain PSSI kan juga harus berfokus pada kualitas dari timnasnya ya Pak ya? Ya, tadi habis ratas sama Bapak Presiden dan para menteri, saya diundang sebagai Ketua PSSI, saya memaparkan bahwa usulan kami dari 6 sampai 8 lapangan ini tetap harus diusulkan ke FIFA kembali. Tapi kita udah mulai diskusi. Nah kalau memang nanti FIFA memutuskan 3, 4, 5, 6, 7 atau berapapun, 3 sih nggak mungkin lah ya. Minimal 4. Nah nanti ya itu yang kita akan gunakan. Tetapi kan ginilah, kalau kita mengusulkan sesuatu pun kita harus pastikan memang standarnya sudah mendekati. Kalaupun nanti ada koreksi dari FIFA, karena waktunya 3 bulan, ini kita masih cukup membenahi. Ini yang kita tidak mau kan, sudah waktunya tinggal 3-4 bulan, ketika FIFA minta perbaikin, kita tidak cukup waktu. Nah hal-hal ini yang memang harus benar-benar kita hitung dengan baik, gitu, supaya U17 ini sukses, ini panggungnya kita, ini rumahnya kita. Kita juga ingin sukses tidak hanya pelenggaraan, tapi juga kalau bisa tim nasionalnya. Karena itu kita bentuk 2 tim, Ibu Wakil Ketua Umum, Bu Tisa lebih fokus kepada technical, ya, persiapan. Pak Wakil Ketua Umum, Pak Zainuddin Amali akan lebih fokus persiapan tim nasionalnya. Jadi ya alhamdulillah. Semuanya bergerak. Punya 2 wakil ketua umum, jadi memudahkan ketua umum juga. Apalagi sebagai tuan rumah itu bisa mengobati luka kita saat Piala Dunia U20. Ya, saya rasa hal yang sudah terjadi, tetapi bagaimana kita memastikan ketika kita diberi kesempatan kita harus kasih yang terbaik. Ada sejumlah pihak yang kemudian menyatakan bahwa sebenarnya informasi kalau Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 itu udah ada bahkan dari bulan Maret. Jadi waktu bertemu itu tuh udah tahu, baru diumuminnya belakangan sebagai ya dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang ada gitu. Klarifikasinya sebenarnya gimana sih Pak? Apa sih yang diomongin sama Infantino saat meeting siapa ya? Bapak kan, nah makanya nih nah, kita kan mau dengar. Aneh ketika
saya bersama Presiden Gianni duduk berdua satu meja. Tidak ada orang lain. Oke. Artinya kalau itu menjadi persepsi yang dibentuk silahkan. Tapi secara realita benar-benar kita dicabut. Ya, tetapi dengan segala upaya kita meyakinkan FIFA tidak disanksi. Oke. Kenapa tidak disanksi? Kembali, kita memberi paparan kepada FIFA bagaimana adanya blueprint transformasi sepak bola dan juga perbaikan 22 stadium dengan senilai 1,9 triliun. Itu yang kita paparkan. Jadi kalau hari ini ya mungkin banyak pihak nanya, kok pertandingan liga tidak ada penonton tamu, hanya yang tuan rumah. Itu bagian dari transformasi yang sesuai dengan suratnya FIFA ketika peristiwa Kanjuruhan terjadi. Di situ ada kok. Tidak diizinkan ada supporter untuk ini dulu karena ada kerusuhan kemarin. Dan ini kita dalam pengawasan. Jadi semuanya ada gitu. Nah, kembali ketika U17 ya sama. Tidak ada black and white-nya kita diberikan. Itu hanya asumsi-asumsi. Nah, sekarang kalau kita melawan asumsi, apakah sekarang kita dengan tuan rumah U17 kita bilang lagi, nggak jadi deh kan katanya udah ditebak dapat. Kan bukan itu gitu. Ini sepak bola kita dipertaruhkan. Setelah kejadian Kanjuruhan, setelah U20 tidak terjadi, kita tidak disanksi. Nah, orang nanya, oh berarti nggak akan disanksi? Tidak, masih. Inilah kenapa FIFA selama 2 tahun ke depan akan memantau transformasi sepak bola di Indonesia. Makanya benar-benar kita serius mengundang wasit dari Jepang untuk memperbaiki, mencari direktur teknik dari Jerman. Kita semua pertandingan kita siapkan sekarang TC jangka panjang. Nah, ini salah satu itu. Jadi tidak bisa konteksnya hanya U20, U17 tetapi transformasi tidak dimasukkan dalam situ. Pada kenyataannya tidak ada drama kok. Yang penting bagaimana kita bisa memastikan profesionalisme yang kita berikan bahwa sepak bola Indonesia menjadi hal yang sangat amat penting karena ini 73% masyarakat Indonesia suka bola. Dan ini sepak bola kita mau bangun dari tidur, sudah waktunya lah. Negara sebesar Indonesia punya ya transformasi sepak bola yang baik, tim nasional yang baik. Gitu. Yang konkret ya Pak? Yang konkret. Oke, sekaligus meluruskan, berarti artinya kemarin kan sempat juga timbul pertanyaan besar nih yang dianggap belum terjawab. Apakah serta-merta kemudian karena adanya penolakan terhadap timnas Israel atau memang ada juga faktor ketidaksiapan infrastruktur nih Pak? Saya bisa membantah tidak ada masalah persiapan infrastruktur. Ya. Tetapi di situ dari FIFA kan kita itu sudah tanda tangan government, ya, guarantee dan host city. Nah, FIFA hanya melihat itu. Karena kalau tidak ada komitmen dari pemerintah pusat dan daerah, termasuk mungkin keamanan, kan mungkin kan belum tentu terjadi kan? Ya tentu mereka tidak berani kan tuan rumahnya kita. Jadi gini loh, kita jangan memposisikan ya standar kita sama dengan standar mereka. Juga jangan menyamakan organisasi FIFA sama dengan organisasi PSSI, beda. Kita ini masih bertransformasi. Kalau FIFA itu sudah sustainability, sudah punya mesin dan sudah punya aturan-aturan yang jelas gitu. Nah, ini yang kita jaga gitu. Kalau tiba-tiba nanti di liga ada ya kita tidak mau, kemarin aja terjadi. Di pekan pertama tuh antara Pak, supporter satu betul, klub. Ada isu rasialisme tuh Pak. Nah, itu kan FIFA nanti nulis, nanti saya dipanggil. Apa rencana PSSI untuk menekan diskriminasi? Apa pasti. Pak? Yang saya mau bahwa yang namanya supporter harus menjadi bagian dari transformasi bersama. Orang kita satu bangsa kok. Emang apa salahnya ada yang hitam, ada yang putih, ada yang berbeda agama, kan itulah kita gitu. Nah, cuman kalau itu dibawa menjadi hal-hal yang diskriminatif ya kita harus lawan. Nah, siapa yang harus melakukan? Tentu nomor 1 liganya. Lalu klubnya, lalu supporternya. Nah, PSSI akan coba mendukung dan juga membuat program-program agar ini ditekan. Gini loh, kalau kita ingin memajukan sepak bola kita, mesti ada rule of the game-nya juga yang harus kita taati gitu. Trauma tragedi Kanjuruhan ini kan masih
melekat. Bahkan para korban juga tidak terima dengan hasil putusan pengadilan yang ada begitu. Ya, makanya kita akan bersama-sama dengan Liga 1 menegakkan tadi aturan. Oke. Ya. Apakah adanya indikasi wasit ini nakal? Kita akan tindak keras gitu. Tetapi juga jangan menghakimi bahwa wasit itu manusia juga. Ketika mereka tegang di lapangan, mereka bisa juga membuat keputusan yang salah gitu, ya kan? Rugi, Pak. Nah itu, tapi kan gini, tapi konteksnya mesti dipelajari benar-benar tidak. Lalu ada lagi apa di Liga kemarin? Ada isu-isu sponsor ya yang dilarang judi bola. Judi Ya bola. itu kan ada aturannya. Ya harus dilarang. Nanti kita PSSI akan kirim surat gitu. Jadi kalau ada aturannya harus. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi jangan jadi polemik seakan-akan kita membiarkan yang namanya pengaturan skor di lapangan. Ini sebuah konteks yang berbeda antara sponsorship dan pengaturan skor. Ada aturannya gitu. Kalau pengaturan skor di lapangan dari pihak Polri mungkin kalau nanti ketemu akan dipenjara. Kalau untuk PSSI dihukum seumur hidup. Kalau aturan sponsor lain lagi aturannya, gitu. Jadi nggak bisa dicampur adukan. Ini mimpinya mau atau tidak? Kalau nggak mau ya jangan keluar. Ada asumsi-asumsi mampu nggak nih seorang Erick Thohir ketika kemudian di sekelilingnya exco-nya itu wajah-wajah lama nih Pak. Bismillah bisa. Karena gini loh, kita jangan terjebak juga pola pikir lagi. Ya. Oh, orang ini bagus, orang ini tidak bagus. Kalau tidak ada sistemnya. Orang itu bagus kalau ada sistem yang disepakati. Dan ada leadership yang memimpin. Nah kita lagi bentuk itu di PSSI. Nah jadi saya yang namanya pengaturan skor sangat yakin akan ada nanti. Cuman tentu sekarang sudah di tangan kepolisian, biarkan dari, kan kemarin saya kan serahin. Ya, terakhir kemarin ke Kan saya udah nyerahin. Tinggal tentu kan ada mekanisme dari pihak kepolisian, ya kita sabar aja. Resistensi dari dalamnya tuh kuat banget ya Pak? Enggak juga, mereka mau berubah kok. Kita punya cita-cita liga kita mau jadi nomor 1 di Asia Tenggara. Kita punya cita-cita tim nasional kita mau berprestasi secara tentu ya tradisi ya, maksudnya secara berkelanjutan. Ya kalau kita nggak punya perbaikan dan tolak ukur yang jelas, mana mungkin kita akan tercapai gitu. Nah itu yang penting kita sama-sama, ini mimpinya mau atau tidak. Kalau nggak mau ya jangan keluar. Di tengah semua tadi ya blueprint, kemudian roadmap yang disiapkan oleh seorang Erick Thohir, muncul juga nih Pak tagihan-tagihan yang datang ke Pak Erick. Ya. Terakhir dibantah nih sama Pak Iwan Bule. Katanya nominalnya nggak nyampe 100 miliar kok. Adanya tuh 30 miliar utangnya kata ke PSSI. Kok bisa ada selisih tuh Pak? Ya, saya kan kalau bicara hutang piutang, saya tidak menuduh individu. Oke. Ya, itu merupakan perbaikan sistem yang harus dilakukan, ya. Dan nanti aja angkanya terlihat kok. Itu kita akan melakukan upaya-upaya perbaikan sistem. Kalau masalah misalnya hutang ini belum dibayar, nah itu nggak apa-apa. Tetapi yang saya ingin pastikan tidak ada korupsi di PSSI. Berarti kalau dengan Kalau kalimat ini, ada korupsi di PSSI nanti ada pasti tindakan hukumnya. Kalau- Tapi nggak boleh nuduh gitu. Ini kan oke. proses. Kalau emang ini karena bisnis proses, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai ada korupsi, nah itu yang kita harus antisipasi. tapi Gitu. yang tadi sempat disinggung sudah Mudah-mudahan akan gini, diputuskan gimana Pak? kita sedang negosiasi. Oke. Kalau memang 1-2 minggu ini bisa selesai, ya kontrak sementara ini hanya beberapa bulan dulu. Karena ini saya ingin fokuskan untuk membantu persiapan U17. Nama sudah ada, kontrak sudah ada, tinggal lawyernya lagi bolak-balik. Kalau nanti sudah tanda tangan saya umumkan, tapi untuk periode 4 bulan dulu. Kita ini harus memperlihatkan keseriusan kita dan komitmen kita dan delivery. Itu sama. Ini baru individu internasional. Dia yang pasti Kerucut tersebut. pernah memegang tim usia muda Jerman. Oke. Gitu.
dan juga pernah menjadi pimpinan kepelatihan di Jerman. Saya rasa itu yang kita nilai karena mereka akan membantu juga mengenai kepelatihan dan juga transisi pemain muda masa depan gitu. Training center menjadi satu hal yang penting. Kita lihat kemarin ada tagihan lagi-lagi 1,9 miliar Pak, training center di luar. Jadi yang tagihan kemarin itu training camp. Oke. Di mana ketika tim kita dikirim ke sebuah negara, rupanya belum dibayar. Tapi bukan masa periode saya. Ya kita harus bayar. Karena kenapa? Ya jangan juga kita mempermalukan nama PSSI. Nah, tapi juga nggak bisa bilang, oh ini korupsi, enggak gitu. Ini yang mesti dibedakan. Selama ada tagihan, jelas berarti bukan ada aneh-aneh. Jadi training center adalah keharusan ketika kita mau tim nasional kita punya tentu jangka panjang gitu kan. Nah, training center di mana? Ya kemarin sudah diputuskan di IKN. Alhamdulillah kemarin kita sudah dapat approval, tanda tangan dari FIFA, bahwa FIFA akan membantu pendanaan training center sebesar 5,6 juta, di mana 50% akan dibangun setelah FIFA mengapprove itunya, maksudnya komitmennya, desainnya. Lalu nanti 40% dibayar kalau sudah 50% jadi. Nanti 10% ditahan kalau benar-benar jadi. Nah, ini kan proses semua. Dan itu kan terima kasih loh. Bukan dihukum, masih dibantu sama FIFA gitu. Terlepas dari rumor-rumor yang ada, percayalah. Saya ini di sepak bola adalah jiwa saya juga. Ya, saya bukan orang baru di sepak bola. Saya bekerja dengan profesional. Saya bekerja dengan hati. Dan ini memang cita-cita yang sama-sama, tidak hanya masyarakat sepak bola dan saya sendiri. Kapan lagi kita punya tim sepak bola yang menangan? Kapan lagi kita punya sepak bola yang bersih? Kapan lagi kita punya sistem kompetisi yang baik? Kapan lagi anak-anak muda kita punya mimpi sehingga bisa menjadi bagian daripada tim nasional ataupun bagian daripada pengembangan anak muda Indonesia yang punya jiwa olahraga, sportivitas. Ini benar-benar sebuah hal yang menurut saya pembangunan karakter yang kita harapkan bisa terjadi melalui sepak bola juga gitu. Problem dari bangsa kita ini kan database. Yang terpencar-pencar akhirnya kita tidak tahu mana segmentase yang punya uang sekian dengan tentu kebutuhan sekian. Nah ini yang kita sinkronkan. Bahas soal BUMN, kayaknya kurang lengkap kalau nggak bahas soal BUMN. Kita tahu bahwa akselerasi pembiayaan ultramikro ini juga jadi salah satu hal yang penting begitu ya Pak ya. Perlu kita apresiasi juga bagaimana kemudian pembentukan holding ultramikro nih Pak antara BRI, terus ada Pegadaian juga, ada PNM juga gitu Pak. Ini kan data bahwa 92% kredit usaha rakyat itu di Bank Himbara. Nah, lalu gimana programnya itu bisa berkelanjutan? Nah, memang BRI itu merupakan bank rakyat. Karena itu sejak awal saya bicara dengan BRI, kalau lihat interview saya sebelumnya banyak sekali. BRI ini jangan jadi bank korporasi, karena bank korporasi itu udah ada Mandiri, ada BNI. Tetapi harus benar-benar dengan nama sesuai dengan kitohnya bank rakyat, gitu kan? Nah, programnya apa? Bank Rakyat itu ya salah satunya bagaimana membantu ekonomi kerakyatan, UMKM dan lain-lain. Nah, tentu ada program bagus lagi, PNM Mekar, yaitu pembinaan ibu-ibu di desa-desa. Kemarin tahun 2022 angkanya 14,7. Mestinya kalau 2023 ini udah di atas 14,7 untuk tembus 15 juta lebih. Yang diawali ketika saya masuk itu baru 6,5 juta. Nah, dengan digabungkan ultramikro dan kebetulan juga BI fokus kepada KUR, ini kan menjadi sebuah program yang bersinergi. Kan database-nya jadi tambah besar. Problem dari bangsa kita ini kan database. Yang terpencar-pencar akhirnya kita tidak tahu mana segmentase yang punya uang sekian dengan tentu kebutuhan sekian. Nah ini yang kita sinkronkan. Nah itulah kenapa kemarin PNM Mekar kita gabungkan ke BRI Ultramikro. Kita gabungkan juga dengan Pegadaian. Nah ini menjadi satu ekosistem supaya tadi ultramikro naik kelas. Yang tadinya pinjaman ya PNM Mekar itu 2-4 juta, nanti bisa naik ke 10. Lalu naik ke 50.
Nah, nanti naik ke 100 karena kalau tanpa agunan itu 100. Tapi nanti naik lagi. Kenapa? Tidak mungkin ya kita melupakan jasa UMKM ini yang merupakan 97% pembukaan lapangan pekerjaan. Nah, jadi ini hal yang saya rasa konteksnya ya ultra mikro ini menjadi sangat penting buat fondasi kita gitu. Kalaupun ada yang minang pun ya kan jumlahnya kan belum tentu cukup. Ini taktiknya Erik juga bukan sih? Maju jadi ketum PSSI, terpilih untuk menuju ke RI 2. Gini, kita punya komitmen sama-sama. Jangan campurkan olahraga dan politik. Jelas saya ini mendapat amanah ya sampai 2027. Saya memang mendapat penugasan ya dari Pak Presiden sebagai menteri. Saya juga tidak malu ya menyatakan kalau yang namanya olahraga di Indonesia itu kalau mau maju mesti ada juga peran pemerintah. Nah, selama ini sepak bola Indonesia selalu dipersepsikan kembali ini persepsi. Oh, ini pemerintah mau ikut campur sepak bola. Nanti dihukum oleh FIFA. Hari ini bayangan ada menteri dan bekas menteri di sepak bola Indonesia, FIFA nggak hukum kok. Tetapi yang paling penting kan FIFA caranya. Siapa yang memimpin sepak bola? Itu ada statutanya. Kalau saya seorang Erick Thohir tidak punya track record di sepak bola, ya nggak bisa jadi ketua gitu. Dan jangan juga melihat seakan-akan ini jadi quick win gara-gara apa? Politik, tidaklah. Ya, saya yakin dengan segala kerendahan hati, saya diterima masyarakat sepak bola tidak lain karena saya memang sudah berkecimpung di sepak bola. Dari semua masyarakat sepak bola, saya rasa mereka bisa memantau saya, ya, dan percayalah, saya tidak mau mengorbankan sepak bola karena urusan pribadi, ya. Dan saya yakin kalau kita sabar, hasilnya ada. Dan ini udah mulai kelihatan gitu. Jadi bukan sesuatu yang ini. Nah, urusan masalah politik ya politik sama. Ketika orang nanya, Pak Erik, ya, ini BUMN, ya kan sama kan saya bilang. Apakah dulu saya menangkap ya kan koruptor di Asabri, di Jiwasraya itu gara-gara ya mau ikut politik? Enggak, ya itu bagian tugas saya, tanggung jawab saya membersihkan BUMN gitu. Tapi memang di era sosial media seperti ini gampang sekali statement saya pun dipotong-potong. Ya, kemarin contoh, bagaimana ya renovasi sebuah stadion, ya JIS itu memakan dana 5 triliun. Padahal dibangunnya cuma 4,5 triliun. Kan itu pembohongan publik gitu loh. Nah cuman itu persepsi yang diangkat. Dan pemerintah itu hanya menganggarkan 1,9 triliun untuk 22 stadion gitu loh. Saya yakin kebenaran itu akan terbuka. Selama kita konsisten gitu. Baik, konsisten Ya, untuk konsisten. membuktikan itu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal sosial media ini jadi salah satu yang menarik karena ada satu isu juga informasi yang bergulir ya. Bahwa Erick Thohir ini menggencarkan manuver-manuver ranger sosial medianya juga nih untuk bisa mengulas politik. Saya rasa itu adalah hal-hal yang salah besar. Karena itu saya juga melapor ke Dewan Pers. Saya sebagai orang media loh. Saya bisa mengambil langkah-langkah hukum dengan ITE, tapi saya nggak mau. Karena saya orang media. Ya, saya punya kesepakatan bahwa media itu adalah bagian check and balance. Ini era demokrasi. Tapi yang kita mau apa? Jangan demokrasi. Makanya saya ke Dewan Pers. Ya. Nah, sekarang kita konteks masalah sosial media. Nah, era sosial media ini memberi peluang untuk perusahaan pun punya sosial media. Nah, gimana konteksnya perusahaan-perusahaan BUMN? Perusahaan BUMN ini dekat dengan pelayanan publik. Saya memang mendorong agar perusahaan-perusahaan media BUMN itu punya sosial media. Tapi Masya Allah, bukan buat saya. Buat perusahaan itu. Karena saya ini sebagai Menteri BUMN ada habisnya. Waktunya selesai. Di tengah 1 tahun ini Pak, kalau saya intip-intip nih Pak ya, data-data lembaga survei ini menempatkan seorang Erick Thohir, nama Erick Thohir nih Pak, ini lembaga survei ya Pak, bukan saya loh Pak, sebagai kandidat cawapres paling menjanjikan. Nah itu kan Nah, ini apresiasi, Oke. ya. Tapi yang saya selalu bilang, apresiasi ini jangan menjadi racun. Sama,
Saya bilang di tengah gempuran BUMN selalu dibilang banyak utang. Tapi kan kita kasih lihat fakta. Hutang BUMN itu hanya 1.600. Banyak, tapi ya segitu. Tapi dibandingkan modal BUMN yang sampai 3.200, itu jauh lebih besar. Jadi artinya aman. Nah, itu kan tidak diapresiasi. Selalu bilang hutang. Nah, ini juga sama. Ketika ada survei yang baik mengenai saya, itu apresiasi, tapi jangan jadi racun. Justru itu membuat kita harus kerja lebih giat, ya. Apalagi pasti banyak yang nggak suka, ya kan, tambah banyak yang cemburu. Ya the fact, ya nggak apa-apa. Tapi kita jangan jadi racun. Justru kita mesti buktikan bahwa hasilnya ada. Itu yang justru malah kita pikir gitu. Karena elektabilitasnya ini tinggi loh Pak, nama seorang Erick Ya, Thohir. tapi kan gini, survei itu kan bisa naik turun. Oke. Bisa naik turun loh. Siapa yang menggaranti? Kita nggak pernah tahu gitu. Artinya tapi dengan kondisi saat ini ya Pak, kita bicara bahwa surveinya menunjukkan elektabilitas Erick Thohir tinggi gitu. Artinya ada keinginan nih dari publik ya kan, yang menjadi responden dari survei tersebut. Sudah siap Pak? Bukan untuk masalah kemudian siap nggak siap. maju. Kan ada aturan politik di Indonesia yang namanya calon itu harus diajukan oleh partai. Oke. Ya kan, kita mau survei tinggi nggak ada yang mencalonkan ya nggak bisa juga kan gitu. Jadi apa istilahnya apa GR nggak penting, padahal juga belum tentu partai mencalonkan itu loh. Tapi udah ada yang minang Pak? Atau sudah ada yang Ya, menyodorkan KTA? kalaupun ada yang minang pun ya kan jumlahnya kan belum tentu cukup. Oke. Berarti yang sekarang yang udah minang nih yang nggak bisa maju sendiri ya Pak? Saya rasa begini, kata-katanya itu hubungan saya dengan Pak Zul itu konteksnya bukan karena hari ini. Saya punya hubungan emosional yang panjang dengan Pak Zul. Dan saya rasa Pak Zul juga bicara dari hati ke saya, bukan hanya sekedar tadi politik. Tapi apa? Chemistry dan kepercayaan. Ya, sama. Ya, ini sesuatu yang saya juga sudah pernah bicara. Apa sih konteksnya ke depan kita duduk di pemerintahan? Apakah itu hanya kepuasan diri? Apakah bagian dari pelayanan itu sendiri gitu? Berarti artinya juga mungkin nanti jalannya juga proses negosiasinya lebih akan condong kepada PAN ya Pak? Dalam arti begini, hari ini PAN sangat friendly. Oke. Tetapi kan yang namanya koalisi itu belum terjadi gitu. Jadi jangan terlalu dini juga gitu. Makanya saya selalu bilang konteksnya apa yang ada di depan mata ya kerjain aja dulu gitu. Jangan terlalu jauh gitu. Rakernas PAN itu kan awal-awal kemunculan dari kemudian adanya Erick Ganjar. Terus di sisi lain juga PAN sempat menyodorkan nih Pak proposal Erick Thohir bersama dengan Prabowo Subianto gitu. Bentuk komunikasi politiknya sebenarnya seperti apa sih Pak? Ya tanya ke PAN, jangan tanya ke saya. Di PRI, bukan saya yang nyodorin gitu. Oke. Yang nyodorin PAN, kecuali saya menyodorkan. Oh Oke. gitu, ada fotonya. Nggak ada, ini yang nyodorkan PAN. Dan tentu konteks daripada pembentukan koalisi itu masih berjalan. Oke. Gitu. Ini yang saya bilang, kenapa saya selalu ingatkan tim saya, ya di BUMN, di PSSI. Ayo kita pisahkan apa yang sedang terjadi, apa yang kita mau lakukan. Ya, jangan dicampur-campur. Tidak mudah. Caimin juga sempat nawarin nama Bapak nih Pak ke Prabowo. Emang baik hubungannya Oke. gitu, emang baik, tetapi kalau dibilang saya ada nggak pertemuan dengan Caimin ya ada, ya kan walaupun gimana kan Komisi 6 ketuanya dari PKB Pak Faisal Riza, jadi pasti pembicaraan-pembicaraan ada. Dan gini loh, tanpa dukungan dari Komisi 6 yang terdiri dari berbagai partai tidak mungkin juga transformasi BUMN bisa terjadi. Ingat, yang namanya restrukturisasi Garuda itu bisa terjadi ketika apa? Komisi 6 mendukung. Itu loh. Ini konteksnya mesti dilihat dari berbagai angle. Jadi, nah ini yang saya harapkan juga. Kenapa? Ya kita harus punya hubungan baik dengan stakeholder manapun. Ya baik itu untuk kepentingan pribadi, ya atau tentu buat BUMN ataupun dengan ya dunia olahraga. Itu kuncinya itu. Terakhir kemarin Pak Ganjar juga pulang haji nih Pak. Sempat ketemu sama Pak Erick, ada pertemuan empat mata itu. Kalau boleh tahu bahas apa tuh Pak? Bahas soal U20 kemarin atau justru menuju tahun depan? Ya, saya rasa hubungan saya dengan Pak Ganjar sangat baik. Oke. Ya, kita terlepas ada isu U20 lah apa itu saya rasa bukan isu yang meretakkan hubungan gitu Oke. ya.
Dan kemarin ya memang ada diskusi, kebetulan kami mendapat program ya penugasan pemerintah di mana Bapardas, Badan Pangan Nasional itu untuk juga yang namanya Bulog ini kita bisa untuk juga membantu stunting, RNI membantu stunting dengan telur dan ayam. Jadi hubungannya baik dan beliau kemarin pulang dari haji ya saya rasa hubungan yang sangat positif. Tapi ada juga ya Pak obrolan soal tahun depan? Tidak. Tidak ada bahasan sama sekali soal 2024? Tidak bicara sepak bola, tidak bicara mengenai tahun depan. Dan inilah hal-hal yang saya rasa kembali konteksnya itu jangan dilihat semua politik gitu. Nanti saya ketemu Pak Prabowo bicara lagi, oh ini politik. Padahal kemarin Pak Prabowo sendiri kan baru saja dipanggil Bapak Presiden mengenai industri pertahanan. Pak Erick selalu menyatakan bahwa segala hal yang dilakukan selalu tegak lurus dengan perintah dari Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian nantinya jika publik akhirnya mengetahui Pak Erick sama siapa nih, itu berarti perintah dari Pak Presiden, tegak lurus Pak? Gini, konteks tegak lurus itu kan ada dua. Satu, saya sebagai pembantu Presiden, Menteri, ya sudah disampaikan sejak awal oleh Bapak Presiden bahwa visi itu ada di Bapak Presiden. Saya itu penugasan yang harus diselesaikan. Nah kalau konteks politik saya rasa Bapak Presiden belum bicara, oh Pak Erick kesini, nggak ada, belum ya. Terus kalau dibilang GR, oh Pak Erick ini surveinya tinggi ya Pak Erick kesini, enggak, beliau nggak bicara itu kok. Nah saya merasa pujian beliau kepada saya itu sesuai dengan konteks-konteks kerjaan yang dilakukan seperti kemarin di Jalak Harupat mengenai sepak bola itu. Jadi tidak konteks yang lebih lebar. Justru ini PR-nya makin ditambah ya Pak ya sebagai Menteri BUMN. Ya, itu challenge yang ya kita coba buat yang terbaik lah. Kita masih akan tunggu nih kira-kira taktik-taktik apa lagi yang dilakukan oleh seorang Erick Thohir. Sehat selalu Pak Erick. Makasih. Terima kasih Pak. Mari. Udah disuruh kita minum. Ya, demikianlah tadi spesial interview bersama dengan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Dan saya Mayfri Syari pamit undur diri. Sampai jumpa.